What can I do? What can we do? Nah, jadi kira-kira seperti apa? Karena sebentar lagi 2024 ini. Iya, jadi begini. Dari amandemen International Health Regulation yang diajukan pada Januari 2022, kemudian disepakati pada Mei 2022, lalu kemudian akan ditegakkan pada Mei 2024, dan itu berarti Omnibus Law kesehatan harus sudah selesai sebelum Mei 2024, karena tadi dalam itu, maka sesungguhnya bisa kita lakukan adalah bagaimana hak warga negara itu berpijak sepenuhnya pada ketentuan-ketentuan undang-undang dasar kita. Artinya kita kembalikan ke dalam kata pembukaan. Saya nggak mau kembalikan dulu ke soal hak asasi manusia di bidang kesehatan, karena memang di situ kalau pakai di sini disebut sebagai berhak memenuhi pelayanan kesehatan, gitu ya. Di sini di pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, kita hari ini bisa berdiskusi lagi seperti biasa. Bisa berbagi lagi. Bisa berbagi lagi, iya, itu yang penting, dengan kawan-kawan pemirsa iya. program IC Daryl Show bersama sahabat saya Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya sendiri Husni Maria. Masih ingat ini para pemirsa, agak lama ya karena kita banyak off air ya, ceritanya. Iya. Keliling-keliling. Safari apa itu namanya? Safari diskusi, safari knowledge gitu, sharing knowledge iya. gitu kan. Iya. Sebetulnya di dalam konteks ini karena banyak sekali juga tidak bisa, yaitu susahnya tidak bisa menolak. Iya. Ya, dan saya sudah beberapa kali akhirnya double booking. Oh iya, double booking. Susah. Padahal yang di sini saya sudah iyakan, yang ini iyakan. Karena kita lupa, dipikirnya daring. Kalau beda jamnya saja kan nggak apa-apa. Tapi sekarang nggak bisa karena pindah kota kayak gitu ya. Ini juga jadi masalah kita. Tapi alhamdulillah masih ada yang mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, Masya Allah, beberapa waktu yang lalu saya ada diskusi internasional ya dengan Malaysia kayak gitu ya, hubungan Indonesia-Malaysia di UHAMKA. Salah satu pembicara itu anggota Senat di Malaysia. Tapi yang paling menarik adalah ternyata beliau ini kenal kita. Alhamdulillah. Jadi beliau mengatakan bahwa dia subscribersnya IC Daryl Show kayak gitu. Jadi alhamdulillah, bahkan orang dari negeri jiran pun juga ikut mendengarkan. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan itu ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Iya. Nah, karena udah lama nih Bang, ini banyak sekali perkembangan kepolitikan kita hari ini. Akhir-akhir ini saya dan Mas Aji, ini banyak ya, Mas Aji juga banyak meliput ini isu tentang rancangan undang-undang kesehatan. Nah, kalau kita lihat di dalam sejarah dunia kayak gitu ya, dari mulai dulu kolonialisme, di situ juga banyak sekali kerja paksa, akhirnya banyak anak negeri yang meninggal karena kerja paksa gitu, tanam paksa, kerja paksa yang seperti itu. Makanya yang Soekarno sebetulnya dulu bicara tentang marhain itu juga ada hubungannya dengan kerja paksa, kerja rodi atau kerja rodi. Sehingga, tapi pada saat yang sama kalau kita pelajari ilmu demografi itu sebetulnya ilmu pencatatan penduduk yang itu konsep gereja juga, Bang. Di gereja itu lahir gitu dicatat. Maka kalau pemirsa IC Daryl Show mempelajari tentang ya di barat kayak gitu ya, pencatatan penduduk, pencatatan seseorang ya sampai hubungannya itu kemana, nasabnya kemana itu ya ada. Di kita aja yang kadang-kadang agak cuek. Padahal dalam Islam sendiri kan enggak itu penting kan.
kita anaknya siapa, nenek kita siapa, dari mana dan sebagainya. Apalagi kalau mau jadi pejabat di Republik ini kan ya, harus ada supaya jelas asal usulnya. Tapi ilmu demografi sendiri yang pelajari tentang lahir mati gitu ya, bagaimana piramida manusia, penduduk dan sebagainya yang kayak gitu, kemudian apa yang terjadi. Kita ada kebijakan population control, ya kan. Kemudian one child policy, atau kalau Indonesia 2 anak saja cukup, kalau di Cina one child policy. Di beberapa negara di Barat bahkan population growth itu 0. Ya. Nah kalau di kita dulu kan ada yang ketakutan, setiap anak membawa rezeki sendiri, sehingga anak banyak maka rezekinya banyak gitu ya. Itu ditentang kan, konsep itu dulu ditentang gitu, ketakutan karena hukum Malthus ya, antara jumlah penduduk dengan ketahanan pangan itu berbeda. Tapi kalau kita beriman, ya enggak, Allah memang sudah memberikan rezekinya dari zaman nggak enak dulu gitu ya, dari zaman Nabi Adam gitu sampai sekarang manusianya sudah bermiliar-miliar, tetap aja masih cukup pangan yang diberikan oleh Allah karena Allah kasih rezeki ya. Binatang kecil aja diurus juga, apalagi kita manusia yang punya akal. Nah, di dalam perkembangan yang kekinian, berapa waktu lalu kita dihadapkan dengan pandemi. Kalau dulu kan cerita pandemi 100 tahun yang lalu kayak gitu kan, yang flu ya, dulu flu ya, yang awal-awal 1900-an itu flu Spanyol. Nah kemarin kita kita juga ada rentetan flu kan, flu burung, flu babi kayak gitu. Terus kemudian yang paling menjalar luas seluruh dunia sampai kemudian kita dipaksa untuk ya diatur secara sama kayak gitu, COVID-19 ya kan gitu. Nah ini menjadi persoalan, gimana post COVID ini? Indonesia masih saja kebijakan negara A, B, C, D, Z ya, sementara di luar sudah mulai santai, kita masih dikejar-kejar dengan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan COVID-19 gitu ya, dari mulai yang vaksin, buzzernya, booster. Ini soalnya tadi pagi bicara tentang buzzer, jadi gitu kampanye dengan buzzer, makanya keluar ini booster dan sebagainya, sehingga itu menjadi bagian penyeragaman seluruh dunia. Nah sebetulnya siapa ini yang berkuasa dalam konteks itu? Nah ini related berhubungan dengan yang namanya munculnya atau isu kesehatan ya, itu menjadi industri kapitalis yang dibangun hari ini kayak gitu. Dan itu selalu politik membawa pasal-pasal, politik dan hukum membawa pasal-pasal untuk melindungi. Jadi undang-undang itu bukan berarti undang-undang semua legal itu pasti baik, enggak. Fisiknya apa? Dalam rangka untuk melindungi yang namanya bangunan industri kapitalis di kesehatan. Ini macam-macam Bang, dari mulai di pasal-pasal itu ya, APBN, APBD nggak ada, kemudian rumah sakit, terus urusan tenaga kerja nakes ya, terutama dokter itu bisa aja asing datang tanpa perlu bisa bahasa Indonesia. Kemudian pendidikan spesialisnya itu bukan university based tapi kemudian rumah sakit based. Banyak sekali pasal-pasal yang inti dari semuanya itu adalah sertifikasi pun dicabut dari organisasi profesi. Organisasi profesi intinya sebetulnya kekuatan kewenangannya dihilangkan. Iya, padahal ini sangat penting kan karena ini ilmunya kan ilmu yang agak spesifik ya. Jadi apa sih dibalik itu kayak gitu? Mengingat seluruh aspek nasional hari ini itu di bawah kendali oligarki politik, ekonomi dan sosial. Sekarang saya masukkan organisasi oligarki sosial itu contohnya apa? Lembaga survei. Masukkan sebagai oligarki sosial yang penggiringan opini itu juga bisa dimasukkan di situ. Jadi kebijakan One Health kayak gitu ya, satu sehat, bahkan di HP kita kan ada itu. Kita dimasukkan itu apa namanya? Satu sehat ya? Iya. Dulu namanya Peduli Lindungi, gitu. Sekarang namanya Satu Sehat. Satu Sehat kayak gitu ya. Itu menjadi bagian dari instrumen semuanya itu. Sepertinya
legal, sepertinya untuk kepentingan banyak orang, tapi sebetulnya keuntungan dari kelompok kecil dari apa namanya korporasi itu, baik di tingkat nasional maupun global. Nah, melihat dalam konteks ini, beberapa kali saya mendengarkan penjelasan dari Bang Nursi tentang One Health. IC Drilso, pemirsa dari IC Drilso tentu ingin juga kan bagaimana Bang Nursi menjelaskan tentang One Health di dalam konteks cara berpikir, mindsetnya, apa yang terjadi di balik itu, dan kemudian kira-kira tujuannya kemana, arahnya kemana di dalam konteks itu. Gitu Bang. Oke. Jalurnya seperti itu. Oke. Jadi pandemi 2020 itu berhasil membuktikan kepada penguasa industri farmasi dan industri IT bahwa dunia bisa didikte. Jadi pandemi 2020 sampai dengan cerita 2022 selama 2 tahun itu membuktikan kepada penguasa industri farmasi dan industri IT bahwa dunia bisa didikte. Itu kata kunci pertamanya. Bahwa apa indikatornya? Dan mendiktenya itu luar biasa ya, menggunakan aparatus negara. Aparatus negara. Kalau penggunaan aparatus negara, IC Drilso juga pernah mengungkapkan bahwa itu hasil dari Bilderberg 1996-1997. Ya, betul. Jadi hasil Bilderberg 1996-1997 itu mereka memang menggunakan sebuah strategi. Kalau negaranya menolak, maka mereka menjatuhkan pemimpinnya. Kalau warga negaranya menolak, maka mereka menggunakan aparat penegak hukum, termasuk polisi di dalamnya. Iya, polisi. Itu keputusan Bilderberg di 1996-1997. Nah, sebenarnya pada awal abad 20, awal abad 21, saya menggunakan desain bagaimana kekuatan ini, saya menyebutnya kekuatan The Secret Society, atau dalam bahasa lain kekuatan The Cabal, atau kalau pakai bahasa yang populer menggunakan kekuatan oligarki, tapi oligarki IT dan oligarki farmasi mengintervensi, menginvasi, yang 7I itu tadi, itu habis-habisan masuk ke sebuah negara. Itu mereka menggunakan investasi. Di atasnya itu investasi. Jadi hati-hati dengan itu. Jadi mereka masuk habis-habisan dengan invasi, intervensi, dan seluruhnya sampai akhirnya melakukan indoktrinasi. Yang paling penting adalah mereka juga mengintimidasi, menakut-nakuti yang kita sebut sebagai shock doctrine. Mengkampanyekan kecemasan dan ketakutan sehingga Anda membeli perlindungan. Gitu. Itu yang kita ungkapkan sederhana. Saya lihat ya. Nah, desainnya mereka masuk ke seluruh lini kehidupan. Dan untuk bisa masuk ke seluruh lini kehidupan cuma 2 tesisnya. Tesis komunikasi dan tesis kesehatan. Uang menjadi sarana saja untuk memenuhi pelaksanaan komunikasi dan kesehatan. Bahwa untuk melaksanakan komunikasi Anda butuh uang. Delivery system atas pesan, Anda butuh uang. Anda perlu pulsa, Anda perlu gadget, duit, gitu kan? Anda perlu farmasi, perlu pelayanan kesehatan, duit. Jadi dia cuma sekedar itu tujuannya kalau dilihat. Itu yang saya bilang bagaimana mereka masuk ke seluruh lini kehidupan, tapi kata kuncinya pada 2. Pada sistem delivery pesan dan sistem delivery kesehatan. Itu keywordnya. Sehingga bisa kita lihat pada konstruksi pandemi 2020 hingga 2022 yang mendapat manfaat terbesar cuma 2 sektor. Sektor IT dan sektor farmasi. Itu kelihatannya di situ. Nah, dari sana sesungguhnya ini bisa digambar. Jadi pada 2021 saya membuat desain bagaimana sesungguhnya struktur itu teraplikasi. Nah, berdasarkan data-data yang saya punya gitu, karena untuk Indonesia, saya lebih dahulu menulisnya 27 Januari 2020, sementara Indonesia menyatakan kena pandeminya pada Maret. Waktu itu dia masih bercanda-bercanda itu. Iya, gurau, joke ya, masih joke, iya. Semuanya ngejoke, iya semuanya. Pejabat yang joke itu nggak pantas. Gitu ya. Semuanya pada ngejoke, Luhut, Mahfud, semua ngejoke posisi. Nah, 27 Januari saya menulis virus corona dan perang ekonomi.
Dari situ kemudian saya mencoba mengambil pemahaman, dan salah satu bentuk pemahamannya nanti I see the ratio, pemirsa I see the ratio itu bisa ngelihat di screen. Di screen itu kayak gimana saya menyebutnya sebagai kemitraan pemerintah dan swasta secara global. Nah, siapa pembuat kebijakannya? Nah, pembuat kebijakannya dimulai dari Bank for International Settlement. Sedang, loh, apa hubungannya? Nah, hubungannya dengan peristiwa krisis keuangan 97-98. Jadi ketika mereka melihat dolar bisa dipakai sebagai sarana untuk memukul tadi kekuatan investasi modal. Apakah modal itu bisa masuk utang, bisa jadi penanaman modal langsung, bisa jadi portfolio investment, bisa jadi teknologi, macam-macam poinnya. Tapi sekali lagi mereka melihat ini opportunity paling besar untuk memukul. Maka mereka menyatukan seluruh perbankan bank sentral di dunia. Namanya Bank for International Settlement. Itu mereka belajar dari peristiwa 97-98 Tosno. Di situ mereka bikin aturan-aturan tentang bagaimana seharusnya satu bank sentral menggenahi sistem moneternya, menggenahi sistem keuangannya, menggenahi sistem perbankannya. Nah, itu muncul dari situ. Di bawah Bank for International Settlement, di situ muncullah Central Bank. Iya, the Central Bank mengaplikasikan kebijakan-kebijakan. Lalu lanjutnya ada kekuatan NGO global, namanya World Economic Forum. Lalu berikutnya ada CFR, Council on Foreign Relations. Lalu lagi-lagi ini NGO, tapi global ya. Lalu berikutnya ada Club of Rome. Lalu berikutnya ada Chatham House. Chatham House, seru kan di sini? Chatham House. Oke, berikutnya adalah Rockefeller and Rothschild. Ini seluruhnya adalah pembuat kebijakan. Jadi pembuat kebijakan sesungguhnya adalah mereka yang menguasai dunia keuangan dan dunia IT dengan dunia farmasi kelihatannya di sini. Tapi mereka sebetulnya tidak bisa dikatakan sebagai apa tadi, social NGOs. Ya, NGO global. Ini korporasi semua. Oh iya, memang korporasi, Jadi sebenarnya business society, rather than civil society. Itu makanya kalau dalam kajian saya lebih lanjut berhubungan dengan Bilderberg. Bilderberg itu. Berhubungan dengan Bilderberg yang selalu berhasil melakukan pertemuan dan siapa saja dan bagaimana dan serta bagaimana itu selalu saya punya, dan ICD Ratio juga pernah membicarakan itu secara sekilas gitu ya. Nah, dari pembuat kebijakan itu, ngapain pembuat kebijakan? Pembuat kebijakan itu tugasnya adalah di sini mereka mengendalikan jumlah bagaimana uang harusnya beredar, bagaimana perdagangan harus diatur, bagaimana tiap-tiap negara itu perekonomian dikendalikan dengan pendekatan bank sentral tadi. Nah, mereka mengarahkan secara langsung dan mendanai pengeluaran pemerintah dengan pendekatan moneter, dengan pendekatan fiskal gitu. Nah, kalau yang kadang-kadang masyarakat nggak paham. Betul. Ayo fiskal, fiskal ini. Kan kadang-kadang apa yang dikatakan oleh ada seorang anggota Bu Sri Mulyani lah misalnya. Emang rakyat langsung ngerti. Elitis itu, isunya elitis. Mereka melihatnya sebagai ini. Kalau saya ngomong ke teman-teman gitu, Bang, yang isu yang abang sampaikan itu isu, tapi justru isu elitis itu karena kita menjadi bahasanya itu elit tandingan kalau ngomongin tentang knowledge tentang finance ya, tentang ya ekonomi di dalam konteks itu. Tapi kalau seorang pejabat membahas ini untuk kepentingan masyarakat, ya memang harus diturunkan. Polisinya apa? Ya, contoh sederhana ketika angka batas kemiskinan dinaikkan gitu kan. Itu kan mereka cuma melihatnya fiskal, padahal kan berhubungan dengan moneter. Apa moneternya? Ketika Anda kurang untuk mengatasi kemiskinan, Anda termasuk pinjam. Pinjamnya dalam mata uang apa? Mereka nggak mau pinjam dalam mata uang Anda. Pasti mereka maunya pinjam dalam mata uang mereka. Terintervensi mata uang kita. Gitu. Sehingga kita butuh mata uang mereka. Dan ketika kita butuh mata uang mereka, maka suka tidak suka, invasi terjadi. Itu, dan invasi paling buruknya kan intimidasi. Intimidasi dengan indoktrinasi keilmuan segala macam gitu ngelihat. Tidak hanya pada keuangan, Bang. Ini sedikit keluar ya. Ingat nggak waktu setelah 9/11? 9/11, ya kan, War on Terror. Itu kan juga sama, dipanggil juga. Anda mau ikut perang melawan terorisme atau enggak? Kalau enggak, negaramu akan dianggap teroris. Itu pidato, Anda cek pidatonya Bush. Ya, jadi sama, sekarang juga kayak gitu. Anda mau ikut deradikalisasi atau enggak? Nah, jadi itu model-model intimidasi, koersi ya, memang belum pada level yang kalau Anda nggak mau banget
ya akhirnya model kayak Irak, kayak Afghanistan, kayak gitu kan, atau model kayak Mesir, Atau menang demokrasi jatuhkan. dijatuhkan. Itu aja yang kata Bang Nursi, dijatuhkan, menang demokrasi dijatuhkan. Ya. Oke, itu Balik dari lagi ke isu tadi ya, pembuat kebijakan. kebijakan. Ya. Lalu ketika setelah selesai, maka mereka mendistribusikan kebijakan. Siapa distributornya? Nah, di sini menarik nih distributornya. International Finance, dari mulai PBB, Bank Dunia, IMF, sampai pada panel antar pemerintahan tentang climate change. Nah, bingung kan kenapa panel antar pemerintah tentang climate change? Karena Anda terpaksa mengikuti doktrin mereka tentang global climate change, dan Anda memberi aturan-aturan kayak gitu, termasuk dibilangnya dua Anda beli. Mengikuti aturan mereka, mengikuti teknologi mereka, dan suka tidak suka Anda mengikuti ketentuan-ketentuan keuangan serta ketentuan-ketentuan, karena kata kunci climate change. Dan itu sepertinya is a very scientific, ilmiah sekali. Padahal dia adalah kebijakannya berhubungan dengan doktrin itu. Doktrin kecemasan, doktrin ketakutan, dan Anda membeli perlindungan. Padahal sebetulnya nggak, nanti aja. Ya, oke. Nah, di situ kelihatan nih siapa-siapa yang berpihak. Nah, di sini disitulah yang namanya panel antar pemerintah itu, kemudian yang salah satunya lah di sini LSM menjadi sangat penting. Karena dia mengkhotbahkan bahasa saya. Ketika Anda disebut sebagai pengkhotbah, di situ disebut sebagai propagandis sebenarnya, penyebar luasan. Disebutnya di sini sebagai penyebar luasan. Tapi sebelum sampai pada penyebar luasan, dipilih dulu siapa penegak kebijakannya. Jadi law enforcers-nya siapa nih? Policy enforcers-nya siapa nih? Policy enforcers-nya atau law enforcers-nya. Nah, di sini disebut pemerintahan nasional, otoritas-otoritas yang kelihatan ilmiah tapi terpilih. Misalnya ikatan kesehatan apa, gabungan vaksin siapa, Gavi misalnya. Itu dipilih tuh lembaga-lembaga ilmiah terpilih gitu loh. Sehingga kesannya sangat saintifik seperti yang Usnul bilang kayak Menteri Kesehatan kan dia mengatakan kita sudah mengundang. Tapi mengundangannya kan selected. Yang kira-kira akan jadi propagandis itu tadi, propaganda yang bisa mempropagandakan. Baru kan saya kemarin ya diskusi sama temen kawan gitu ya, dosen juga tapi dia dokter ya. Dokter. Itu dia mengatakan bahwa Mbak, apa benar rakyat menolak RUU kesehatan itu di kampus enggak loh? Di UI loh ini. Ya tapi UI emang terkenal bagian dari itu. Gitu kan. Anda anak UI, saya anak UI nih. Ya, saya UI juga. Cerita kalau kita minoritas. Iya. Nah, propagandis itu, penyebar luas kebijakan itu, di sini disebut nih macam-macam Husnul. Tugasnya adalah gitu ya, bagaimana mereka melakukan penyebar luasan kebijakan dengan menggunakan buzzer, dengan menggunakan media mainstream, dengan berusaha meyakinkan publik, dan berusaha publik itu menerima dengan berbagai cara, karena pakai pendekatan ilmiah. Disinilah ketemu kalau pakai pendekatan ilmiah yang disebut dengan false truth. Kan kita udah lihat ya. Iya, false truth tidak pakai pendekatan ilmiah. Nah, setelah itu siapa target mereka? Nah, target mereka adalah publik. Jadi masyarakat dunia. Brainwash. Sebetulnya itu indoktrinasi. Itulah yang namanya HP. Itu kemudian yang dalam berbagai kesempatan sebelumnya dulu kita bicara tentang fear industrial. Ingat ya ketika kita bilang fear engineering. Kita ingat ya istilah kita menggunakan itu, fear engineering atau fear industrial. Sampai akhirnya sih bilang, Anda takut pada protokol kesehatan sementara Anda sebenarnya harus pegang protokol Allah dan Rasulullah. Protokol Al-Quran dan hadis. Bukan protokol kesehatan. Itu kan kita ngomongnya begitu gitu. Jadi ya itu dalamnya namanya bagaimana mereka ngebangun kemitraan pemerintah swasta secara global. Allah ya. Nah, dari sana mereka sadar bahwa mereka menang Husnul. Jadi waktu demokrasi won from Islam. Ya, padahal kalau ngomong di depan saya, Islam and democracy is compatible. Mendekati Washington ngomongnya demokrasi menang melawan Islam. Nah, jadi setelah mereka menang, menarik di sini. Januari 2022
Jadi tepatnya 2 tahun Husnul. Ya. Januari 2022 Amerika mengajukan amandemen International Health Regulation 2005 yang ketiga. Nah, di dalam amandemen itu terlibatlah aktor non-negara. Nah, aktor non-negaranya menarik, Husnul. Ada industri farmasi, ada sejumlah tokoh-tokoh berpengaruh, gitu Mas Husnul. Tadi sosial, iya. Elit dari sosial, iya. Bisnis, iya. dan politik. Iya, gitu. pasti masuk di situ. Kalau di ilmu politik kan political society, business society, dan civil society. Nah, di situ di amandemen International Health Regulation 205 itu mereka bicara tentang bagaimana di sini. Ini di UN ya? Ya, WHO, Badan Kesehatan Dunia, iya. ya, masuknya di Badan Kesehatan Dunia, makanya disebutnya International Health Regulation di WHO. Nah, itu bicara tentang setelah itu ditandatangani nih amandemennya. Ditandatangani amandemennya pada 28 Mei 2022 dan upaya penegakannya pada Mei 2024. Nah, ketika disebut sebagai penegakan nanti pada 20 Mei 2024, ada pernyataan menarik dari Bill Gates. Apa itu? Maret 2023 Bill Gates menyatakan akan ada pandemi mendatang yang lebih mematikan dari COVID-19. Ya dulu sebelum pandemi kan juga udah pernah ngomong akan ada perbedaannya pandemi. Husnul. Pandemi 2022 itu disimulasi oleh John Hopkins. Ya. John Hopkins University. Tapi pandemi yang akan datang Bill Gates sendiri sama Tedros sendiri. Tedros adalah Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia yang menyatakan. Jadi Bill Gates menyatakan pada Maret, Tedros menyatakan pada Mei bahwa akan ada pandemi mendatang yang lebih mematikan dari COVID-19. Loh, ini sesungguhnya menggambarkan mereka hendak membenarkan amandemen IHR 2005 supaya amandemen ini diimplementasikan. Dan itu berarti kata kuncinya adalah One Health. One Health itu menggambarkan hilangnya kedaulatan negara di bidang kesehatan. Apa poinnya? Nah, di sini disebut poinnya bagaimana Anda menginvasi sistem, bagaimana Anda menentukan layanan kesehatan, bagaimana Anda ngebangun peraturan yang mengikat pada ketentuan Badan Kesehatan Dunia, bagaimana Anda mengendalikan media, bagaimana Anda mengendalikan sistem keamanan dan pertahanan. Nah, kemudian juga di situ pengendalian data, pengendalian pangan dan pertanian dan seterusnya sampai pada pengendalian kehidupan Husnul Maria. Ketemu deh keamanan dan kegiatan masyarakat. Ya udah kan Anda nggak boleh kumpul, Anda nggak boleh ini. Udah, pengendalian ke lingkungan hidup dan entitas. Iya. Ya kalau sekarang ada lagi Bang, kalau Indonesia ada apa? Polisi RW. Nah ini kayaknya cawe-cawe. Nanti kita ngomong cawe-cawe. Jadi lainnya begini, Husnul ngeliatnya begini. Jadi kalau kita ngeliat dari kebijakan One Health ini, sesungguhnya mereka hendak mengatakan begini. Depopulasi akan terus berjalan di satu sisi, tapi di sisi lain untuk mereka yang masih bertahan hidup, mereka akan kendalikan. Dan andai kata tetap ada sesuatu, ada kelompok masyarakat yang tidak berguna, useless society, kalau pakai kalimatnya Harari, kalau pakai konsep kita, janitor society. Ingat nggak? Ketika kita menceritakan janitor kan society. Ada janitor yang paling atau jadi beban, dianggapnya. Atau kalau kita pakai pendekatan akademik kemarin kita menggunakan intelektual BO. itu yang pinternya. Iya, intelektual BO begitu. Dia janitor juga. Janitor juga sama. Tapi sebetulnya tadi ngomongin yang siapa yang mensosialisasikan, yang menyebarluaskan ya itu intelektual BO. Itu termasuk kan? Lihat ya, balik lagi ya. Iya, intelektual BO. Ada judulnya intelektual BO. Iya. Nah, sesungguhnya ini pernah kita bicarakan semuanya khusus sebelumnya. Coba sekarang kita utuhkan dalam satu thinking model. Karena terkoneksi dengan isu kekinian yang RUU kesehatan. Kekiniannya bukan sekedar dengan Omnibus Law Kesehatan, tapi terkoneksi juga, terhubungkan juga secara signifikan itu dengan pernyataannya Bill Gates pada Maret kemarin dan pernyataannya Tedros gitu ya. Ada Nom Ghebreyesus, Dirjen Badan Kesehatan Dunia tentang akan ada pandemi yang lebih mematikan pada tahun-tahun mendatang. Itu Anda harus tunduk pada kebijakan yang disebut dengan One Health, yang bahasa Indonesianya tunduk pada kebijakan satu sehat. Untuk mengaplikasi satu sehat itulah keluarlah RUU Omnibus Law Kesehatan.
Jadi Bang, gitu logikanya sudah ada baru. omnibus cilaka, Iya, ada omnibus. undang-undang pendidikan, Iya. ada undang-undang apalagi IKN, ada undang-undang. Sekarang ditambah lagi RUU omnibus kesehatan. Jadi udah lengkaplah kita. Kedaulatan kita. Itu yang saya bilang terjual. Sistem neoliberal, gitu, sistem ultra neoliberal, dan ini juga pernah kita sampaikan sebelumnya. Begitu kokohnya di Indonesia, sistem ultra neoliberal itu demikian kokohnya Indonesia. Dan saya tidak tahu lagi bagaimana pendekatan yang harus kita lihat dengan merujuk membandingkan antara kata pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan kokohnya sistem ultra neoliberal itu. Masih kompatibel nggak? Kata orang kan, wah, ya kata orang, wih nggak apa-apa kok, kata pembukaan tidak diubah, yang penting kan gitu kan pada mereka yang melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Diubah, tapi bertentangan jadinya. Dibajak. Dibaca. Jadi bertentangan, balik lagi, ini kan ada yang, bukan aneh, pemerintah kayak gitu kan, menentukan bahwa 1 Juni hari lahirnya Pancasila. Jangan cuma di apa namanya, tapi harus muhasabah gitu loh, harus berpikir apa sebetulnya. Referensinya nggak cukup. Jadi ketika menyatakan 1 Juni lahirnya Pancasila, referensinya nggak cukup. Ya, sorry ya, maaf ya kalau saya bilang kayak gitu referensinya tidak cukup. Karena saya kebetulan punya referensi cukup di situ gitu ya. Baik dokumen BPUPK, baik yang ditulis oleh yang namanya Yamin gitu ya, Supomo, atau yang Supomo, atau kemudian diambil Soekarno, atau yang diambil oleh Seknek gitu ya, atau catatan-catatan lain gitu. Misalnya kita Soekarno sendiri mengakui enggak kok, Pancasila sudah ada kok sejak namanya sejak zamannya kerajaan-kerajaan Nusantara dijajah. Itu Soekarno sendiri nyebut. Saya cuma tinggal mengambil itu dan kemudian saya susun sedemikian rupa. Dan istilah Pancasila itu bukan itu, tapi memang sudah ada. Gitu. Kalau istilah Pancasila digunakan oleh Soekarno dalam perspektif 1 Juni, gitu ya, maka sebenarnya yang bisa kita lihat dalam kerangka legalitas formal. Karena di legalitas formal tidak ditemukan kecuali pada Inpres. Alinea 4 sendiri tidak menggunakan kata Pancasila. Nggak ada loh. Dalam Undang-Undang Dasar kita nggak ada. Nggak ada. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan selanjutnya. Iya begitu. Nggak, maksudnya menariknya, ya, kalau kita selalu jadi simbolik. Hanya sebagai satu simbol saja mereka gunakan, tapi tidak kemudian diimplementasikan di dalam konteks kebijakan. Jadi kalau kita bicara tentang One Health, tentang satu sehat, tentang korporasi, jadi kayak rumah sakit misalnya, rumah sakit ini penguasanya ada Mayapada. Mayapada itu ternyata yang punya Pantimpres. Sekarang nomor 16 ya kalau nggak salah terkaya di Indonesia. Kemudian dia punya 5 ya, Mayapada punya 5 ya kalau nggak salah 5-an lah. Terus kemudian ada Siloam. Siloam punyanya itu yang siapa? James Riyadi. Ya. Nah, Mokhtar Riyadi, James Riyadi sekarang nomornya ya dia, tapi bapaknya kan yang kaya. Bapaknya dulu itu ketua MBA UI. Ya? Dan dia menggunakan, saya tahu siapa yang ngusulin. Siapa? Nggak usah saya sebut. Tapi saya tahu. Karena waktu saya jadi anggota Senat di UI kayak gitu ya, saya mendapatkan informasi bahwa mereka masuk ke dalam kampus-kampus seperti itu, apakah membawa kepada kemajuan, kepada ini, ataukah justru mereka menikmati jaringan-jaringan misalnya kedokteran UI seluruh dunia untuk kemudian kepentingan dari kelompok Siloam misalnya. Dan sadar nggak usah, di balik kepemilikan rumah sakit, mereka bisa menjebol regulasi yang merugikan mereka. Loh, maksud saya mau melari ke sana, ini semua to serve. Iya, benar. Itu. Atau ada model yang inisiatif rakyat seperti Rumah Sakit Muhammadiyah. Iya. Yang punya sampai 114 atau 119? 119 kalau nggak salah ya. Rumah sakit itu sampai di tingkat yang... Dan menariknya kenapa di RUU Omnibus Law Muhammadiyah tidak diajak bicara lebih mendalam? Nggak diajak. Saya sudah tanya, nggak diajak. Dan termasuk yang menolak sebetulnya, walaupun yang rame-rame itu kelihatannya pres. Bahkan di kampung saya, Bang Nursi, di Kecamatan Babat, ini PCM ya, tingkat Muhammadiyah tingkat kecamatan. Dia punya 2 rumah sakit loh, Muhammadiyah. 1 tipe C dan tipe D. Ya, luar biasa dalam konteks
partisipasi pelayanan kesehatan yang harusnya wajib itu oleh negara. Tapi negara sekarang dengan undang-undang yang baru, mereka akan aktornya. Kalau di sini disebut aktor negara, bahkan kalau negara tidak ikut di dalam pembuat kebijakan yang di level global, ya kan? Ini kan sebenarnya omnibus ya. Aktor negara dan aktor negaranya dapat. Aktor negaranya cuma jadi BO tadi. Benar. Gitu. Karena untuk kepentingan bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lagi-lagi Pancasila lagi, tapi bagi kepentingan dari korporasi dan profit ujungnya. Siapa orang yang terkaya? Dia juga main di farmasi juga, kayak gitu. Itu yang terkaya nomor 8. Apa namanya, Bun kayak gitu. Itu terus Daksa Group, terus ini semuanya. Ya, ini yang pemain obatnya di dalam konteks itu. Lagi-lagi regulasi sepertinya dibawa pasal. Terus kemudian Anda mengatakan, oh iya sudah ada pasal-pasalnya. Kemudian itu sudah adil. Enggak juga. Yang buat siapa? Untuk kepentingan siapa? To serve siapa? Korporasi atau to serve yang namanya kepentingan Indonesia. Jadi kita semua sudah tergadai. Tinggal apa nih kalau jadi dari kesehatan? Ada lagi. Habis semua. Nah, posisi kayak BPJS. Pemerintah kan selalu bangga BPJS. Bukannya BPJS itu rakyat bayar? Iya, rakyat bayar. BPJS kan rakyat bukan gratis. Gratis. Iya. Pak, pemerintah cuma istilahnya ada iuran, pembantuan iuran. Nah, itu sudah kita bahas juga ya. Berapa triliun BPJS yang udah lama dulu, Pak. Jadi ini juga saya sendiri dulu askes karena pegawai negeri ya. Sama sama saya. Iya kan? Askes saya itu saya seumur hidup belum pernah saya pakai. Sama. Sama saya juga. Alhamdulillah ya. Tapi kalau kita percaya tentang yang memberikan rezeki itu Allah, balik lagi ke sana. Jadi kita jangan takut gitu ya. Makanya punya anak banyak ya alhamdulillah gitu. Jadi Anda membatasi anak bukan karena itu, karena mungkin Anda menginginkan yang namanya supaya lebih bisa beribadah, supaya lebih bisa mendidik anak lebih efektif, anak lebih mendidik beriman, anak mendapatkan bertakwa. Betul. Tujuan pendidikan apa? Iya. Beriman, bertakwa, membuat manusia berakhlak mulia. Baru kemudian knowledge-nya kan. Iya. Nah, jadi balik lagi sebetulnya pendiri bangsa kita itu Masya Allah. Ya enggak? Udah luar biasa. Kalau Anda strict dengan Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia ya, di tengah persatuan Indonesia dan musyawarah. Jadi undang-undang yang seperti ini dimusyawarahkan. Jangan proses politiknya kemudian Anda hilangkan. Omnibus cilaka Anda hilangkan, nggak ada musyawarahnya. Anda to serve para bandarnya, para korporasinya, bukan pembantunya, bukan buruhnya. Ini Bang, berapa hari terakhir ini sangat sering ada video-video yang namanya buruh dihinakan oleh orang asing pula kayak gitu kan. Orang asingnya kulit kuning lagi. Iya itu. Terus kemudian ada juga yang di Surabaya lucu itu karena dihinakan oleh biasanya apa Bang yang direktur manajer yang berhubungan dengan buruh itu pasti orang Indonesianya. Kalau keuangan Anda nggak dapat posisi itu. Tapi kalau manajer untuk ngurusin buruhnya pasti orang Indonesia. Kenapa? Anda dipecah belah sendiri. Iya nggak? Makanya saya perhatikan kalau company-company itu kenapa kok orang Indonesianya itu ditaruh di situ, karena kalau ada konflik seperti itu, mereka yang harus menghadapi anak bangsa sendiri kayak gitu kan. Nah, jadi kalau seperti ini Pancasila di mana? Iya, tinggal kata-kata. Dan what can I do? What can we do? Nah, jadi kira-kira seperti apa? Karena sebentar lagi 2024 ini. Iya, jadi begini. Dari amandemen International Health Regulation yang diajukan pada Januari 2022, kemudian disepakati pada Mei 2022, lalu kemudian akan ditegakkan pada Mei 2024, dan itu berarti Omnibus Law kesehatan harus sudah selesai sebelum Mei 2024, karena tadi dalam itu, maka sesungguhnya bisa kita lakukan adalah bagaimana hak warga negara
itu berpijak sepenuhnya pada ketentuan-ketentuan undang-undang dasar kita. Artinya kita kembalikan ke dalam kata pembukaan. Saya nggak mau kembalikan dulu ke soal hak asasi manusia di bidang kesehatan, karena memang di situ kalau pakai di sini disebut sebagai berhak memenuhi pelayanan kesehatan, gitu ya. Di sini di pasal 22 di pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin. Sejahtera lahir batin, jadi lahir dan batin, gitu ya. Bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang dia pilih, bukan ditentukan, nggak boleh. Karena kalimatnya hak, saya punya hak dong untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan keputusan saya, tidak boleh Anda tentukan. Tapi ini memang dalam Undang-Undang Dasar, di sini pelaksanaannya disesuaikan dengan undang-undang pelaksanaannya semuanya. Artinya dikunci ini oleh undang-undang. Nah, sekarang kalau undang-undangnya punya muatan mengelahi undang-undang dasar, mana yang berlaku? Kan kata kuncinya begitu. Jadi dalam ilmu hukum ada yang disebut dengan undang-undang muatannya tidak boleh melampaui undang-undang dasar. Nah, kalau undang-undang di bawahnya sampai melampaui dan mengatur mengalahkan undang-undang dasar, mana yang dipegang? Nah, inilah problem Indonesia. Mereka pegangnya undang-undang, bukan undang-undang dasar. Yang kemudian dibawa ke MK. Iya. Tapi MK-nya sendiri? Ya sudah. Udah KKN. Majelis keluarga. Itu problematiknya kita bilang sejak awal. Jadinya begitu gitu ya. Nah, itu berarti apa yang bisa kita lakukan adalah lagi-lagi mari kita kembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara kita sesuai dengan semangat para pendiri Republik, Husnul. Iya. Mari kita, saya ingin mengingatkan Husnul. Ini sebelum nanti kita bicara tentang cawe-cawe, minimal kita bisa ngelihat di sini Husnul. Ini saya selalu mengutipnya dengan baik Husnul di sini. Sorry kalau harus saya bilang saya harus mengutipnya dengan baik di sini Husnul. Kalau di ini saya bacaannya ini di pasal berapa? Di pasal 9 Husnul di sini. Di pasal 9 begini Husnul. Sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan kacau kan? Atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi atau ya, bukan dan. Bukan, atau. Jadi cukup mengucapkan di depan Dewan Perwakilan Rakyat aja. MPR aja udah cukup. Iya, tapi di sini pakai atau kalimatnya. Husnul, ini dokumen resmi ya. Ini dokumen bukan dokumen sembarangan. Ini MPR punya yang saya pegang. Jadi tidak mungkin ya. Sudah, atau di Dewan sebagai berikut sumpahnya. Sumpah Presiden, demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dalam kurung Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Maka pertanyaannya, jika undang-undangnya bertabrakan dengan undang-undang dasar, Presiden pegang yang mana? Ya dia sudah pegang undang-undang dasar. Iya, maksudnya harus pegang undang-undang dasar, bukan pegang undang-undang. Apa poinnya? Dia harus pegang cita-cita, dia harus pegang nilai-nilai. Karena bisa saja undang-undang itu lebih ke dalam kerangka yang menjungkir balikan nilai-nilai dan semangat. Itu tata urutannya. Bahkan nilainya udah bukan nilai luhur Pancasila, makanya balik lagi harus pegang Undang-Undang Dasar. Iya, Undang-Undang Dasar. Dan dari Undang-Undang Dasar peresannya pegang pembukaan. Iya. Karena di ekonomi juga ada yang agak sedikit. Iya. Dan peresan lebih kata kuncinya alinea 2, alinea 3, alinea 4. Yang paling penting adalah alinea 3. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan didorong oleh keinginan luhur. Bukan keinginan Husnul pribadi. Nggak boleh. Bukan keinginan partainya Husnul. Nggak boleh. Baru kemudian Anda menjalankan misinya. Gitu. Saya kira gitu Husnul. Jadi kita ngingetin pemirsa IC The Show bahwa ini kita ke depan berhadapan dengan ancaman pandemi yang lebih mematikan, dan itu didesain dengan sebuah regulasi internasional. Lalu kita mencoba mematut-matut diri dengan regulasi internasional. Tapi, Bang, sebelum kita ini, yang saya tadi tertarik yang di sini, yang environment tadi itu apa?
lingkungan. Climate change. Iya. Itu kan pada saat si Al Gore ya, yang kemudian Al Gore, ya, Unconvenient the Truth kampanyenya. Iya, seperti itu. Unconvenient the Truth. Tapi dalam konteks ini yang kita mesti harus hati-hati. Mereka ini bisa menggunakan diksi-diksinya, jadi pilihan diksinya itu luar biasa, ya kan? Climate change, everyone, setiap orang bisa terpengaruh gitu ya dalam konteks itu, sehingga diksi, kalau kita tidak mendukung kebijakan mereka, sepertinya kita akan merusak bumi, kita merusak ini, padahal yang merusak. Kalau pakai bahasa kaum neolib, Anda akan terasing di panggung global. Ya kan? Anda akan terasing di panggung internasional katanya. Ya. Anda mau jadi orang ketinggalan zaman sementara dunia internasional kayak gitu. Kenapa kita tidak menjadi kekuatan tandingan? Karena global cuma mereka. Kita bisa bikin jadi kekuatan tandingan dari global. Suka tidak suka, mereka sesungguhnya dipermalukan oleh Cina, Iran, dan Korea Utara Husnul, termasuk oleh Rusia. Sorry itu harus saya bilang Husnul. Saya kalau berdebat dengan kaum neolib, saya selalu kata kuncinya. Anda akan menjadi orang terasing di pergaulan internasional. Saya senyum-senyum, saya jawab, coba lihat Cina, coba lihat Rusia, coba lihat yang namanya Korea Utara, coba lihat yang namanya Iran, coba lihat yang namanya Brazil, coba lihat yang namanya Venezuela. Kan mereka tampil dengan kepercayaan diri luar biasa gitu loh. Jadi kita harus, bahkan di tingkat ASEAN saja, kita juga tidak ini, karena leadership, janitor. Tahu nggak Husnul, kalau Iran ngomongnya apa? Let embargo done. Then will we build our confidence. Sedap nggak? Sedap. Saya sebetulnya sejak dari awal reformasi, saya orang yang nggak terlalu takut Indonesia diembargo. Kenapa? Kita kaya kok. Iya. Air, laut, udara, kita punya semuanya gitu ya. Sumber daya alam, masya Allah, Allah kasih dari mana-mana. Iya. Jadi kalau kita diembargo, ini otaknya manusia Indonesia itu akan kreatif. Dijodotin dulu ke tembok kayak gitu ya. Kreatifnya keluar. Iya. Karena kita ini ya di satu sisi kita seperti dinina bubukkan dengan ini, tapi kita nggak tahu bahwa orang lain sudah mengeruk yang namanya barokah sumber daya alam yang Allah titipkan kepada kita untuk kepentingan-kepentingan mereka, yang kita kemudian mendolimi rakyatnya sendiri, itu kan miskin, kemudian sampai kalau kita melihat berita-berita bagaimana orang-orang miskin, dan sekarang kan banyak sekali isu-isu yang ini anak nggak bisa jalan kaki berkilo-kilo sekolah SMA, kan ada itu anak yang karena miskin kayak gitu ya, karena miskin anak sekolah masya Allah kayak gitu ya, jualan nggak apa-apa. Tapi kalau itu memang negaranya tidak mampu, ini kan negara mampu dibuat pesta pora sekelompok kecil tapi rakyatnya menderita. Nah, sumpahnya tadi kemana? Nggak ada. Biarkan sumpah itu berkata-kata. Yang penting saya kaya raya. Ya, jangan begitu. Ya. Husnul boleh bilang yang begitu. Faktanya, saya sudah melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Sekolah, kalimatnya wa iza qila lahum la tufsidu fil ardh qul innama nahnu muslihun. Dibilang jangan bikin kerusakan, mereka bilang enggak kok, kita bikin kebaikan. Dan itu di Qur'annya juga disebut Al-Baqarah berapa itu yang 11. kita sebut? 11. Itu kan mereka kan dikata enggak, kita tidak. Iya. Tadi yang saya bacain. Iya, yang kita pernah bahas, yang saya. Tapi mereka juga gunakan itu kan, ayat itu. Iya, pakai. Tapi ternyata itu di Quran juga sudah disebutkan, Bang. Oh iya. Ayat berapa? Tadi Al-Baqarah 11. Ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan kebaikan. Padahal ayat ini termasuk untuk menjelaskan ayat yang Allah azab. Iya. Siapa mereka? Tahu nggak Husnul? Siapa mereka? Oh, munafik. Munafik. Dan itu disebut oleh Surya. Kafirun. Surya malah menyebutnya begitu kemarin ketika dia terkena kasus Johnny G. Plate. Yang kemunafikan yang selama ini sudah berjalan, kata Surya. Baru sekarang dinyebut ada kemunafikan. Mudah-mudahan karena dia punya kesadaran. Itu saya selalu. Apakah kesadaran ingin kembali mendapatkan hidayah kayak gitu ya? Iya. Nanti banyak hal yang pada ini gitu, ya. Dalam konteks menjelang ini, apakah itu merupakan strategi politik saja kayak gitu, ataukah ada kesadaran politik kayak gitu di dalam konteks itu?
Segitu ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini itu berguna. Kalau salah tentu saja Kita mohon maaf. maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.